Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat dia berbicara, Taois Huyan melambaikan tangannya dan menembakkan seberkas cahaya merah. Itu terbang ke Han Li dan melayang tanpa bergerak di depannya. Han Li menyipitkan matanya sedikit untuk menemukan bahwa ada botol giok emas samar di dalam lampu merah, dari mana aroma obat samar melayang di udara. Ini adalah sebotol pil misterius 6 persatuan. Tidak hanya dapat menyembuhkan luka, tetapi juga dapat membantu Anda memulihkan vitalitas Anda. Anda telah dengan paksa melewati angin desolate dan bertemu dengan roh yin. Anda telah kehilangan banyak vitalitas. Itu tepat untukmu, kata Taois Huyan perlahan. Senior Huyan, Anda memperlakukan saya seperti orang luar. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Saya tidak dapat membalas Anda atas bantuan tepat waktu Anda sekarang. Bagaimana saya bisa meminta imbalan apapun untuk menjawab satu atau dua pertanyaan Anda? Han Li menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya untuk mengembalikan botol batu giok itu. Taois Huyan tidak mengatakan apa-apa saat melihat ini. Dia membalik tangannya dan meletakkan botol batu giok itu. Han Li berhenti sejenak, lalu memberitahu mereka secara kasar apa yang telah dia lihat dan dengar di area Laut Black Queen. Dia bahkan menyebutkan kepada mereka penampilan orang-orang dari Istana Abadi Beku Utara di Pulau Black Queen. Namun, dia tidak memberitahu mereka bahwa dia telah bergabung dengan Istana Samsara karena itu melibatkan rahasianya sendiri. Lagi pula, meskipun dia diam-diam menebak bahwa Huyan Yi juga anggota Istana Samsara, dia tidak pernah mengakuinya. Mata Taois Huyan dan Yun Ni berkedip ketika mereka mendengar ini. Mereka saling melirik dari waktu ke waktu. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi mereka tidak terlihat terkejut, seolah-olah mereka sudah mengharapkan ini. Menilai dari ekspresimu, kamu sepertinya tidak terkejut dengan perubahan di area Laut Black Queen dan kemunculan orang-orang dari Istana Abadi Beku Utara. Kata Han Li sambil tersenyum sambil melirik keduanya. Pendeta Tao Huyan sedikit mengangkat alis putihnya saat mendengar ini, sementara Yun Ni melirik ke arah Yi. Suasana menjadi hening sejenak. Jika tidak nyaman bagimu untuk menjawab, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa, kata Han Li dengan senyum tipis. Haha, karena kamu sangat jujur, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu, kata Taois Huyan sambil tersenyum setelah merenung sejenak. Huyan, kata Yun Ni dengan sedikit cemberut. Taois Huyan melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh arti, tidak apa-apa. Rekan Daois Li bukan orang luar. Selain itu, saya mungkin memerlukan bantuan rekan Daois Li dalam masalah ini. Yun Ni terkejut ketika mendengar ini, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Huyan Senior, apa maksudmu dengan itu? Jika ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan, Anda tidak perlu mengatakannya. Han Li mengerutkan alisnya. Saat ini, dia ingin menghindari masalah ini. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah yang merepotkan. Rekan Daois Li, tidak perlu terburu-buru. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menyelesaikannya dulu? Ini mungkin kesempatan bagus untukmu, kata Taois Huyan dengan cara yang sedikit misterius. Senior, tolong bicara. Han Li berpikir sejenak dan berkata, kamu baru saja menyebutkan bahwa segala macam bencana alam telah terjadi di wilayah Laut Black Queen dalam beberapa tahun terakhir. Sebenarnya, ada alasannya. Sederhananya, itu mungkin karena tempat tinggal abadi akan segera muncul, yang menyebabkan pembuluh darah spiritual bergetar. Orang-orang dari Istana Abadi Utara sebenarnya telah datang untuk ini. Sejujurnya, ini juga alasan kami pergi ke wilayah Laut Black Queen kali ini, kata Taois Huyan perlahan dengan ekspresi serius. Tubuh Han Li bergetar ketika mendengar ini, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Informasi ini seperti guntur tiba-tiba yang meledak di dalam hatinya. Meskipun dia agak siap secara mental, dia masih merasa agak terguncang.
Sementara Han Li terkejut, dia mengingat beberapa hal yang tidak dia mengerti di masa lalu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti. Berbagai tindakan aneh dari Pulau Blackwing, Pulau Bulu Hijau, dan kemunculan tiba-tiba Istana Surgawi Frost Utara semua karena ini. Bahkan alasan mengapa Jiao San berusaha keras untuk merekrutnya ke Istana Samsara dan telah menjanjikan hadiah besar untuk menyempurnakan pil Void Yuan kemungkinan besar terkait dengan kediaman surgawi ini. Pikiran berpacu di benaknya, dan dia menghela napas ringan. Dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan terus mendengarkan dengan penuh perhatian. Kediaman surgawi ini disebut kediaman surgawi Netherfrost. Ini adalah tempat tinggal yang ditinggalkan oleh seorang ahli senior yang disebut Tuan Surgawi Netherfrost puluhan ribu tahun yang lalu. Sudah tidak diketahui sudah berapa tahun, tetapi dikatakan bahwa Tuan Surgawi ini pernah menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk menyegel kediaman surgawi di celah kosong, dan kemudian menghilang. Setelah itu, kediaman surgawi ini akan secara otomatis muncul di suatu tempat di alam surgawi beku utara setiap puluhan ribu tahun. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di Celestial Abode, termasuk pil, metode kultivasi, dan senjata surgawi. Setiap kali dibuka, berbagai kekuatan akan memperebutkannya. Dapat dikatakan bahwa Netherfrost Celestial Abode adalah harta karun nomor 1 di alam abadi beku utara. Lanjut Daois Huyan. Saat dia berbicara, dia diam-diam mengamati ekspresi Han Li. Namun, reaksi Han Li agak di luar dugaan Daois Huyan. Selain sedikit terkejut di awal, dia tetap sangat tenang setelahnya. Netherfrost Celestial Abode, kedengarannya bagus. Mungkinkah kesempatan yang Anda sebutkan tadi adalah bagi saya untuk menjelajahi kediaman surgawi ini bersama Anda berdua? Han Li bertanya setelah hening sejenak. Itu benar. Daois Huyan mengangguk dan bertanya, rekan Daois Li, Netherfrost Celestial Abode ini hanya bisa kebetulan beruntung. Mungkinkah rekan Daois Li tidak tertarik? Han Li tidak menjawab pertanyaan Daois Huyan. Sebaliknya, dia bertanya, dari apa yang senior katakan, Netherfrost Celestial Abode ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan seharusnya sudah muncul berkali-kali. Bahkan jika ada beberapa harta di dalamnya, saya khawatir mereka sudah dijarah bersih. Mengenai hal ini, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Ada banyak jebakan dan batasan di dalam Celestial Abode, jadi tidak mudah untuk merebut harta di dalamnya. Mereka yang tidak memiliki cukup kekuatan dengan gegabah masuk, dan di sana banyak yang tetap di dalam selamanya. Hal-hal yang mereka tinggalkan juga telah menjadi bagian dari harta Celestial Abode. Selain itu, dikatakan bahwa terakhir kali dibuka, seseorang menemukan bahwa ada dunia lain di dalam Celestial Abode. Saya bertanya-tanya peluang besar apa yang ada di dalam, kata Daois Huyan sambil tersenyum. Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak menjadi bersemangat seperti yang diharapkan Daois Huyan. Sebaliknya, dia terdiam lagi. Ketika Daois Huyan melihat Han Li seperti ini, dia tidak mengatakan apapun untuk mendesaknya dan hanya menatapnya sambil tersenyum. Terima kasih atas undangan Anda, senior. Namun, meskipun ada peluang di dalam alam rahasia kediaman surgawi, itu pasti akan disertai dengan bahaya besar. Saya tidak akan berpartisipasi. Han Li mengangkat kepalanya setelah hening sejenak. Hal terpenting baginya sekarang adalah menemukan cara untuk menerobos ke alam abadi emas. Meskipun kediaman surgawi Netherfrost ini terdengar bagus, dia tidak tahu berapa banyak bahaya yang ada di dalamnya. Yang paling penting, Istana Surgawi Frost Utara juga telah mengirim banyak orang kali ini, dan tidak ada kekurangan dewa emas dengan kultivasi mendalam di antara mereka. Jika mereka menemukan identitasnya, kediaman surgawi ini kemungkinan besar akan menjadi kuburannya. Daois Huyan tampaknya telah melihat melalui pikiran Han Li dan bertanya, apakah Anda khawatir bahwa Anda akan bertemu orang-orang dari Istana Surgawi Beku Utara di kediaman surgawi?
Han Li tidak menyangkalnya dan mengangguk. Aku hanya seorang kultivator kecil abadi sejati. Jika aku bertemu orang-orang dari Istana Surgawi Frost Utara, aku khawatir aku tidak akan bisa melawan. Ada hal lain yang tidak dia katakan. Taois Huyan dan Yun Ni adalah orang-orang yang ingin dibunuh oleh Istana Surgawi Beku Utara. Jika dia mengikuti mereka ke Netherfrost Celestial Abode, kemungkinan dia terekspos akan lebih tinggi. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Saya tahu Anda juga telah bergabung dengan aliansi Anika. Topeng Anika mengandung teknik ilusi yang sangat mendalam. Bahkan Dewa Emas tidak dapat dengan mudah melihatnya. Jika kita bertiga menyamar dan menyelinap masuk sebagai kultivator lepas, kurasa orang-orang dari Istana Surgawi Frost Utara tidak akan bisa melihat kita. Terlebih lagi, setiap kali Netherfrost Celestial Abode muncul, banyak kekuatan akan datang. Kali ini Istana Changliu dan Sekte Fuling pasti akan mengirim orang. Meskipun Istana Surgawi Frost Utara sangat kuat, mereka juga menjadi sasaran kritik publik. Saya pikir mereka tidak akan bisa menyisihkan banyak usaha untuk berurusan dengan kami, kultivator lepas. Daois Huyan menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Han Li, Topeng Anika, Senior, maksudmu Istana Changliu dan Sekte Fuling juga telah mengirim orang ke wilayah Laut Blackwing. Han Li tampak terkejut dan bertanya, setiap kali kediaman surgawi dibuka, 3 sekte, termasuk Jalan Naga Oborku, tidak pernah absen. Sekarang Jalan Naga Obor dalam masalah, kedua sekte ini tidak banyak terpengaruh. Sekarang setelah mereka menerima berita tentang kemunculan Celestial Abode, mereka pasti mengirim orang ke wilayah Laut Blackwing. Dan karena Jalan Naga Obor, kedua sekte ini menjadi semakin memusuhi Istana Surgawi Frost Utara. Mungkin mereka akan bergabung untuk mengambil tindakan di Celestial Abode, kata Taois Huyan. Senior, maksudmu Istana Surgawi Frost Utara mungkin akan menggunakan sebagian besar upaya mereka untuk menangani mereka dan tidak akan memperhatikan kita. Han Li bertanya, itu benar. Taois Huyan mengangguk sambil tersenyum. Han Li menyentuh dagunya dan berpikir keras. Kata-kata Taois Huyan masuk akal. Bukan hanya Istana Changliu dan Sekte Fuling, tapi juga musuh bebuyutan Istana Samsara. Jiao San telah misterius sebelumnya, jadi dia mungkin juga sedang bersiap untuk memasuki Celestial Abode. Istana Surgawi Frost Utara memiliki begitu banyak musuh, baik di tempat terbuka maupun dalam kegelapan, sehingga mereka mungkin tidak punya banyak waktu luang. Selain itu, ada banyak harta di Celestial Abode. Dengan kultivasi Anda saat ini, Anda mungkin dapat menemukan peluang untuk menembus kemacetan dan menjadi Dewa Emas. Taois Huyan terus membujuk Han Li ketika dia melihat bahwa dia tergoda. Ada harta di Celestial Abode yang bisa membantuku menerobos ke Golden Immortal. Senior, tolong beri saya beberapa petunjuk. Mata Han Li berbinar ketika dia mendengar kata-kata Taois Huyan. Ini, aku hanya pernah mendengarnya. Meskipun itu hanya rumor, saya pikir itu pasti benar. Lagi pula, seseorang pernah menemukan tungku pil obat kelas tertinggi di Celestial Abode yang dapat membantu kultivasi Dewa Emas, kata Taois Huyan, sedikit terkejut. Tampaknya senior tidak tahu banyak tentang Celestial Abode. Mungkin ada beberapa harta di Celestial Abode, tapi aku benar-benar tidak ingin mempertaruhkan nyawaku untuk beberapa hal yang tidak berarti. Han Li merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, masuk akal bagimu untuk berpikir seperti itu. Kami para kultivator memiliki tubuh yang tak ternilai harganya, jadi kami tidak dapat dengan mudah mengambil risiko. Namun, Anda sedang mengolah kitab suci transmigrasi firman sejati, bukan? Daois Huyan merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba mengubah topik dan bertanya. Itu benar. Han Li terkejut. Dia tidak mengerti apa maksud Taois Huyan, tapi dia masih mengangguk. Hehe, meskipun kamu mengolah metode kultivasi ini, kamu mungkin tidak tahu banyak tentang asal-usulnya,
kan? Taois Huyan berkata sambil tersenyum. Saya ingin meminta bimbingan senior Huyan. Han Li terkejut. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, meskipun kitab suci transmigrasi kata sejati adalah salah satu dari 3 metode kultivasi hebat dari Sekte Naga Api, itu bukanlah warisan. Itu diambil dari sekte yang disebut Sekte Kebenaran oleh pemimpin Sekte Baili bertahun-tahun yang lalu, kata Taois Huyan. Han Li hanya mengangguk tanpa komitmen pada kata-kata Taois Huyan. Dia tidak terlalu terkejut. Ini adalah alam dewa sejati, tempat dengan berbagai wilayah abadi dan dewa sejati tingkat tinggi di mana-mana. Meski begitu, itu tidak jauh berbeda dengan alam fana dan alam roh. Pertempuran antara kultivator tidak akan pernah berhenti. Setiap hari, sekte yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan dan penjarahan teknik kultivasi bukanlah hal baru. Lagi pula, karena Taois Huyan telah mengemukakan hal ini, maka jelas bahwa itu bukan hanya untuk menjelaskan asal-usul kitab suci transformasi kata sejati, dan seharusnya ada lebih dari itu. Seperti yang diharapkan, Taois Huyan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tentu saja, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang ini. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kitab suci transmigrasi sejati ini tidak hanya memiliki 3 tingkat. Kitab suci transmigrasi sabda sejati yang lengkap sebenarnya memiliki total 9 tingkat. Apa? Ekspresi Han Li berubah dan matanya dipenuhi kegembiraan. Saat kultivasinya meningkat tanpa henti selama bertahun-tahun, terutama setelah dia mencapai puncak tahap lanjutan dari alam abadi sejati, dia memang mulai mempertimbangkan teknik kultivasi setelah dia maju ke alam Dewa Emas, dan dia telah mencoba untuk menanyakan tentang teknik kultivasi lain yang berkaitan dengan hukum waktu melalui banyak saluran. Sayangnya, dia datang dengan tangan kosong. Siapa yang mengira bahwa kitab suci transmutasi kata sejati sebenarnya memiliki teknik kultivasi lanjutan? Baginya, ini tidak diragukan lagi adalah hal yang luar biasa. Han Li menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum bertanya, kalau begitu, mengapa senior Baili hanya menempatkan 3 lapisan pertama dari sutra transformasi kata sejati di Sekte Naga Obor dan mengumumkan bahwa hanya ada 3 lapisan ke sutra sejati? Sutra transformasi kata. Taois Huyan menghela nafas dan berkata perlahan, di seluruh alam keabadian sejati, teknik kultivasi yang berhubungan dengan hukum waktu sangat jarang, dan teknik yang dapat dikembangkan ke alam Dewa Emas sudah dapat dikatakan sebagai rahasia yang tidak diteruskan, turun ke orang luar. Kitab suci transmigrasi kata sejati yang hanya memiliki 3 tahap telah dianggap sebagai salah satu teknik kultivasi pamungkas dari Sekte Naga Obor. Jika orang lain mengetahui bahwa teknik kultivasi ini sebenarnya memiliki 9 tahap, maka saya khawatir itu akan menimbulkan banyak masalah. Memang begitu, Han Li mengangguk. Dia setuju dengan poin ini. Sebenarnya, Dao Lord Baili tidak mendapatkan versi lengkap dari metode kultivasi ini saat itu. Dia hanya mendapatkan 6 level pertama. Sekarang, metode kultivasi ini ada di tangan saya, tambah Taois Huyan. Senior, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong katakan secara langsung. Meskipun ekspresi Han Li setenang sebelumnya, hatinya tergerak saat dia berbicara. Selama Anda bersedia untuk memasuki Netherfrost Immortal Mansion bersama kami dan membantu saya mendapatkan sesuatu, saya dapat mengajari Anda 3 tingkat terakhir dari teknik kultivasi setelah kami berhasil, kata Taois Huyan sambil tersenyum. Ketika Han Li mendengar ini, dia mengelus dagunya dengan ekspresi termenung. Taois Huyan berdiri dengan tangan terkatup di belakang punggungnya. Dia tampak sangat tenang, seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali bahwa Han Li akan menolak tawarannya. Jika apa yang dikatakan senior Huyan benar, maka saya mungkin akan mempertimbangkan permintaan Anda. Namun, saya ingin memastikan apakah senior benar-benar memiliki kelanjutan dari kitab suci transformasi kata sejati di tangan Anda.
Han Li mengangkat kepalanya dan berkata setelah beberapa saat. Taois Huyan terkejut. Dia mengangguk dan mengeluarkan slip giok dengan flip tangannya. Dengan lambaian tangannya, dia membentuk segel dan mengetuk batu giok itu beberapa kali. Kemudian, dia melemparkan slip giok itu ke Han Li. Han Li menangkap slip batu giok itu dan memeriksanya dengan indera ilahi. Setelah beberapa lama, dia mengangguk dan berkata, "Itu benar. Ini adalah kelanjutan dari Kitab Suci Transformasi Kata Sejati. Tidak banyak konten di dalam slip giok, dan itu hanya beberapa baris dari mantra teknik kultivasi. Tapi karena dia sudah mengolah Kitab Suci Transformasi Kata Sejati ke tingkat ketiga, dia secara alami dapat membedakan apakah ini adalah teknik kultivasi yang mengikuti di belakang tingkat keempat dengan sedikit ketajaman. Hehe. Karena itu masalahnya, mari kita mencapai kesepakatan," kata Taois Huyan sambil tertawa kecil. "Tunggu sebentar, sebelum aku setuju, aku masih punya pertanyaan untuk kalian berdua." Han Li tiba-tiba menyela Taois Huyan. Taois Huyan terkejut, tapi dia tidak marah. Dia berkata, "Rekan Taois Li, silakan bertanya." Taois Huyan menatap Taois Huyan dan perlahan berkata, "Aku hanya seorang kultivator abadi sejati. Kemampuan dan kekuatanku jauh lebih rendah dari kalian berdua. Bahkan jika aku masuk, aku tidak akan bisa banyak membantu kalian berdua. Senior Huyan membayar harga yang sangat mahal untuk mengundang saya. Saya yakin pasti ada alasannya. Saya perlu tahu alasan ini." Han Li menatap Taois Huyan dan perlahan berkata, "Mengenai pertanyaan ini, bahkan jika kamu tidak bertanya, aku akan menjelaskannya sebentar. Saya sudah mengatakan bahwa kita memasuki Netherfrost Immortal Abode untuk mendapatkan item. Jika True World Treasure Wheel rekan Taois Huyan dilengkapi selama proses ini, tingkat keberhasilan akan sangat meningkat," kata Taois Huyan sambil tersenyum. Han Li mengerutkan kening dan berkata, "Karena kita akan mendapatkan harta, persaingan tidak dapat dihindari. Ketika saatnya tiba, saya khawatir akan ada banyak bahaya, bukan?" Taois Huyan melirik Yunni dan berkata dengan senyum tipis, "Secara alami akan ada bahaya. Namun, Kitab Suci Transformasi Kata Sejati sangat berharga. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda secara alami harus mengambil beberapa risiko. Dari tentu saja, kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda sesuai kemampuan kami." Ketika Han Li mendengar ini, alisnya tidak mengendur. Sepertinya dia masih ragu-ragu. Taois Huyan berkata, "Bagaimana dengan ini? Untuk mengungkapkan ketulusanku, selama kamu memasuki kediaman abadi bersamaku, aku akan mengajarimu lapisan keempat dari Kitab Suci Transformasi Kata Sejati. Begitu kita mendapatkan item itu, aku akan memberimu 2 lapisan berikutnya." Ketika Han Li mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi yang sedikit terkejut. Setelah hening sejenak, dia diam-diam menyetujui masalah ini. Taois Huyan tersenyum dan bertanya, "Bagaimana? Apakah rekan Taois Li punya pertanyaan lain?" "Tidak." Han Li menggelengkan kepalanya. Taois Huyan tertawa dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kesepakatan kita tercapai. Jangan khawatir, setelah masalah ini selesai, aku akan memenuhi janjiku dengan sendirinya. Aku sudah mengenal senior selama bertahun-tahun. Tentu saja, aku tidak ragu tentang ini." Han Li samar-samar tersenyum. Ketika Taois Huyan melihat ini, dia tersenyum dan berkata, "Rekan Taois Li, tolong naik ke kapal terbang. Lagi pula, tempat ini sunyi dan menakutkan. Tidak baik tinggal di sini terlalu lama." Han Li menaksir perahu terbang kuning sesaat sebelum dia terbang ke atasnya. Taois Huyan melambaikan tangannya dan mengeluarkan gerakan mantra. Pola roh cerah muncul di sekitar kapal terbang kuning. Secara khusus, 3 kristal kuning bersinar terang dan memancarkan 3 sinar terang. Sinar cahaya ini memadat menjadi bola cahaya kuning yang menyelimuti kapal terbang. Bola cahaya berputar dan melesat ke depan dengan kecepatan yang tak tertandingi.
Bola cahaya kuning memancarkan fluktuasi aura yang unik. Tampaknya mampu menahan angin yang sepi dan menakutkan. Dimanapun itu lewat, angin yin dan qi hitam di sekitarnya secara otomatis mundur ke samping. Mereka tidak dapat memasuki bola cahaya kuning sedikit pun. Saat Han Li duduk di kapal terbang, dia tidak bisa mendengar desingan angin yin di luar. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak heran. Dia tidak tahu harta macam apa kapal terbang ini. Tampaknya memiliki efek yang mirip dengan manik air frozennya. Namun, itu 10 kali lebih kuat. Agaknya, Taois Huyan dan Yunni mengandalkan kapal terbang ini untuk melintasi angin yang sunyi dan menakutkan. Dengan pemikiran ini, dia dengan hati-hati mengukur kapal terbang kuning itu. Dia secara khusus melirik 3 kristal kuning di kapal terbang. Yunni, yang berada di samping, memperhatikan tatapan Han Li dan menjelaskan, kristal ini diubah dari sisa-sisa binatang penangkal kejahatan. Binatang penangkal jahat. Apakah itu binatang legendaris yang bisa mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka? Han Li bertanya dengan heran. Ada juga rumor tentang binatang ini. Dikatakan bahwa kehadiran binatang ini bisa mengusir nasib buruk dan memungkinkan seseorang untuk menikmati kedamaian. Itu dikenal sebagai binatang keberuntungan. Dahulu kala, ada kegemaran untuk berburu binatang buas ini di alam dewa sejati. Setelah itu, Evil Warding Beast menjadi semakin langka. Sekarang, hampir punah. Yunni samar-samar tersenyum dan berkata, aku tidak tahu apakah Evil Warding Beast dapat mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka. Namun, binatang ini adalah binatang yang murni. Huyan menggunakan kekuatan sisa-sisanya untuk menyempurnakan kapal terbang ini untuk melintasi angin yang sunyi dan menakutkan. Begitu, Senior Huyan sangat murah hati. Omong-omong, Senior Yun, bagaimana kabar Bai Suyuan sekarang? Han Li mengangguk dan bertanya. Yuaner meninggalkan Jalan Naga Lilin sebelum konferensi diskusi Dao. Dia sekarang berkultivasi di tempat yang aman. Terima kasih atas perhatianmu, rekan Li, kata Yunni. Itu bagus. Han Li mengangguk. Ketika Bai Suyuan disebutkan, dia tidak bisa tidak memikirkan Meng Qianqian dan yang lainnya yang mengikutinya. Agar tidak mengungkap identitasnya, dia tidak menghubungi mereka selama ini. Namun, setiap orang memiliki jalan mereka sendiri untuk berjalan. Meng Qianqian dan yang lainnya telah meninggalkan perlindungannya. Mungkin mereka bisa berjalan di jalan mereka sendiri. Han Li diam-diam menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan hal ini. Dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Jarak yang telah dihabiskan Han Li selama lebih dari 10 hari terbang tercakup dalam kapal terbang kuning ini dalam 3 hari. Jadi ini Laut Blackwing, mereka bertiga berdiri di udara dan memandangi laut di depan mereka. Taois Huyan menghirup angin laut asin dengan sedikit kejutan di matanya. Laut angin hitam berada di perbatasan alam surgawi beku utara. Rocky langit dan bumi di sini tipis. Secara alami, itu tidak dapat dibandingkan dengan tempat lain. Kami sekarang berada di perbatasan barat Laut Blackwing. Ini adalah peta seluruh Laut Blackwing. Han Li tersenyum dan mengeluarkan 2 slip giok dengan peta dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Taois Huyan mengambil slip batu giok dan memeriksanya dengan indera ilahi. Dia sedikit mengangkat alis putihnya dan berkata, Laut Blackwing sangat besar. Meskipun Laut Blackwing jauh, luasnya tidak lebih kecil dari benua biasa, Han Li mengangguk dan berkata. Taois Huyan sedikit mengernyit dan menyingkirkan slip batu giok. Kemudian, dia membalik tangannya dan melambai. Cahaya biru menyala di tangannya dan sebuah item muncul. Itu adalah gulungan lukisan biru dengan gunung dan sungai tergambar di atasnya. Tampaknya itu adalah harta roh. Hah, ini, lukisan gunung dan sungai Netherfrost. Han Li menjerit kaget dan menatap gulungan lukisan biru tanpa berkedip. Oh, rekan Taois Li mengenali item ini. Kali ini, giliran Taois Huyan yang sedikit terkejut.
Sebuah pemikiran muncul di benak Han Li, dan dia bertanya, aku pernah melihat barang ini dilelang di pelelangan rahasia sebelum konferensi obor naga Dao. Namun, itu hanya sebagian dari peta pada saat itu, dan itu dijual dengan harga tinggi. Mungkinkah senior Huyan yang membelinya? Lukisan gunung dan sungai Netherfrost muncul di pelelangan sebelum konferensi diskusi Dao. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang ini. Namun, saya memperoleh lukisan ini dari tempat lain. Itu pasti bukan yang Anda lihat, kata Taois Huyan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Oh, kalau begitu, ada dua salinan lukisan gunung dan sungai Netherfrost ini. Menilai dari namanya, mungkinkah itu berhubungan dengan Netherfrost Celestial Mansion? Han Li bertanya sambil mengelus dagunya.